Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membandingkan jenis masker mulai dari yang termurah, agak mahal sampai yang termahal. Ini sebenarnya murah, cuman saya dapat harga mahal karena kan sekarang lagi rame virus itu ya. Virus ya kalian tahu lah virus COVID-19 atau Corona. Nah, karena virus tersebut banyak orang, banyak manusia yang menjadi egois, tiba-tiba egois. Banyak yang nimbun masker, menaikkan harga masker, memalsukan masker. Ada yang lucu juga kemarin menjadikan tisu basah bayi sebagai masker dan berbagai hal. Sebenarnya, padahal masker ini tuh bukan sesuatu yang urgent atau efektif banget untuk mencegah virus corona. Kenapa? Di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum jaga kesehatan dulu, mungkin olahraga dan juga tidur yang cukup biar imun kalian menjadi lebih kebal, dan itu sebenarnya adalah cara yang efektif untuk mencegah corona. Dan kalau udah jaga kesehatan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi di depan saya ini udah ada 3 masker yang memiliki jenis dan juga fungsi yang berbeda. Pertama adalah masker bedah yang biasanya digunakan oleh dokter dan juga perawat di rumah sakit. Ini saya beli harganya 150.000, isi 50 PCS. Saya nggak tahu harga aslinya berapa, tapi kalau merek lain, merek Sensi itu katanya sekitar 70 sampai 80.000. Nah, kalau ini mereknya adalah Onemed dan dia masker bedah. Kemudian yang agak mahal sedikit karena dia cuma dapat satu ya. Kalau ini kan dapat 50, harganya 150.000. Jadi bisa dibilang satu lembarnya, satu maskernya itu sekitar 3.000. Nah, kalau ini AirPop Lite ini dari Xiaomi, harganya saya beli 99.000 dan dia masuk ke kategori masker motor yang memiliki N95. Apa itu N95 nanti akan kita bahas. Kemudian juga ada masker yang paling mahal yang saya beli, ini harganya 1 juta. Harga aslinya 300.000. Cuman ya karena lagi kosong, banyak yang kosong dan langka, mungkin ya karena prinsip ekonomi ya, permintaan dan juga penawarannya terlalu banyak permintaan, jadi harganya naik menjadi 1 juta. Nah, 3 masker ini memiliki jenis dan juga fungsi yang berbeda. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya mau ceritakan dulu kenapa saya beli masker ini. Pertama, saya itu diundang oleh Asus, kalau nggak salah undangannya tanggal 12 Maret, dan sebelum Maret, jadi bulan April itu saya sudah diundang, udah di broadcast, dan udah dibeliin tiket juga. Jadi tanggal segitu saya disuruh milih tiket tanggal berapa, akhirnya udah saya pilih. Dan kalau nggak salah tanggal 10 Maret itu ada pengumuman dari Presiden Jokowi kalau misalkan 2 orang WNI positif corona. Nah, saya kan ingat ya, waduh tanggal 12 ke Jakarta dan yang positif corona itu kan di Jakarta. Akhirnya saya ya udahlah, langkah preventif atau pencegahan, akhirnya saya beli masker ini, masker bedah pertama. Ini saya beli offline dan lumayan susah di Malang, walaupun di Malang ini bukan kota yang seperti Jakarta yang banyak polusi, kemudian juga nggak ada yang kabar positif corona. Akhirnya saya nemu di sebuah apotek, ini harganya 150.000 seperti yang saya bilang tadi. Kemudian sekitar tanggal 10 Maret ada pemberitahuan dari Asus kalau misalkan acaranya di cancel karena isu corona. Nah, karena acaranya di cancel, ya udahlah. Sebenarnya saya nggak mau pakai masker, saya bukan tipikal orang yang pakai masker. Tapi karena banyak berita tentang penimbunan masker, pemalsuan masker, dan berbagai hal, akhirnya saya menarik untuk mencari data dan juga riset sebenarnya apakah bisa kalau misalkan masker ini digunakan untuk mencegah corona. Sebelum masuk ke situ, kita jabarkan dulu berbagai jenis masker. Jadi yang pertama ada masker bedah yang seperti yang saya bilang tadi, ini biasanya harganya murah. Sekitar 3.000 per lembar kalau misalkan kalian beli lembaran. Cuman ini kemarin waktu di apotek saya nggak boleh beli lembaran, jadi harus beli satu box gini isinya 50 PCS. Nah, ini adalah masker sekali pakai, jadi kalian misalkan udah seharian pakai ini harus segera dibuang, dan ini cara memakainya juga harus bener. Jadi dipasang. Aduh kena mataku. Nah, cara yang benar untuk menggunakan masker bedah ini adalah menutupi bagian hidung. Kemudian bagian dagu juga harus tertutupi, kalian ikat di bagian belakang. Udah, gini aja. Nah, masker ini berfungsi untuk mencegah virus dari orang yang sakit dan juga sebaliknya. Jadi kalian juga bisa kalau misalkan kalian sakit, kalian pakai masker ini biar orang lain itu tidak tertular. Dan dia kekurangannya dia sekali pakai. Jadi setelah dipakai dia harus dibuang. Karena kalau kalian pakai lagi ya itu kan bagian dalam ini kan mencegah penyakit biar keluar dari mulut dan juga hidung kalian. Kalau kalian pakai lagi ya sama aja, nanti malah penyakitnya itu masuk lagi. Kekurangannya dia lumayan tipis, jadi dia nggak bisa digunakan untuk anti polusi yang sebaik-baiknya, atau kurang optimal lah kalau digunakan untuk anti polusi. Dan dia juga tidak bisa menyerap
tidak bisa memfilter gas dan juga uap. Kemudian masker yang kedua namanya adalah masker kain atau masker pita, biasanya disebut juga dengan masker motor. Nah, di sini tadi sudah saya siapkan maskernya, cuman entah kemana sekarang. Biasanya masker kain ini digunakan oleh orang Asia Timur seperti Jepang, Cina dan juga Korea Selatan karena mereka memiliki budaya yang namanya Taoisme. Jadi dulu kenapa orang Asia Timur itu sering pakai masker, karena dulu itu ketika gempa di Jepang, jadi polusi udara itu meningkat, makanya mereka menjaga kesehatan tubuhnya sambil menggunakan masker. Jauh sebelum adanya virus ini, orang Asia Timur itu sudah banyak yang pakai masker karena memang itu kebudayaan mereka. Dan ketika ke Korea Selatan, masker ini diubah menjadi lebih stylish, namanya masker kain tadi. Jadi dia bisa disablon, bisa di printing, dan banyak orang Indonesia, anak-anak muda Indonesia yang ke Koreaan yang biasanya itu juga pakai masker biar kelihatan kayak opa Korea Selatan kayak gitulah. Cuma di sini bentuk contohnya nggak ada, jadi saya nggak bisa mencontohkan, tapi kalian bisa search aja di Google anak Indonesia yang ke Koreaan pasti pakai masker kain semua kayak gitu. Kekurangannya masker tersebut, dia sebagai anti debu dan juga polusi aja, tapi dia nggak bisa memfilter bakteri mikron, bakteri yang kecil-kecil itu masih bisa masuk karena dia nggak punya filter seperti masker bedah tadi. Padahal masker kain itu lebih mahal, tapi kalau misalkan digunakan untuk debu, polusi, dan agar lebih stylish, masker kain tadi masuk. Dan yang ketiga ada namanya masker N95. Ini masker AirPop dari Xiaomi ini dia memiliki lapisan N95 juga. Sebenarnya kalau misalkan yang N95 banget itu warnanya putih, biasanya kalian juga bisa lihat di berita ketika virus yang itu menyebar, kalian bisa lihat warnanya putih kayak gini. Jadi cuman kayak hijau kayak gini, putih, kemudian segini. Nah, saya nggak ada masker tersebut karena saya nggak berencana untuk nimbun masker. Beli masker ini juga cuman buat konten dan sharing informasi kalau sebenarnya masker itu bukanlah hal yang urgensi banget untuk virus corona. Di sini udah ada masker dari Xiaomi namanya AirPop Lite 360. Nah, di bagian luarnya dia seperti kain warna hitam, cuman dia sebenarnya bukan kain, tapi dia juga seperti filter anti air sama seperti masker bedah tadi, cuman lebih tebal dan lebih stylish. Dan dia pakai karet seperti ini. Kalau tadi kan kita harus pakai tali ya. Yang masker bedah ini kita harus pakai tali seperti ini. Jadi di belakang kepala itu kayak kurang stylish. Nah, kalau misalkan ini dia bisa digunakan sebagai masker motor. Dia cukup lengkap. Masker motor bisa, kemudian masker N95. Masker N95, mungkin saya jelaskan dulu sedikit ya apa itu masker N95. Pokoknya kalau misalkan kalian menemukan masker dengan nama N, huruf N, kemudian diikuti dengan angka 95, itu berarti memang masker respirator yang ketat banget. Jadi kekurangannya dia itu ketat banget dan tidak disarankan untuk orang yang memiliki penyakit asma atau gangguan pernafasan, itu tidak disarankan karena dia dipakai itu ketat banget dan nggak enak. Tapi dia bisa memfilter virus dan juga bakteri sesuai dengan namanya N95 95%. Kalau kalian menemukan N99, dia bisa memfilter 99%, tapi lebih ketat lagi. Ada lagi yang N100 100%. Dan itu mungkin kalian agak susah banget nafasnya. Nah, kalau yang AirPop Lite ini dari Xiaomi, dia juga memiliki jenis masker N95. Cuman kalau Xiaomi mengklaim dia memiliki sertifikasi PMH 2.5 yang bisa memfilter sebanyak 98%. Nah, kalau ini digunakan itu masih enak. Jadi kita nafasnya masih enak dan saya nggak tahu ini gunanya yang di bagian ini bisa dicopot nggak ya. Di bagian AirPop-nya ini, kayaknya nggak bisa dicopot dan sebagai masuknya udara aja. Jadi kalau misalkan kita pakai masker bedah ini masih agak sulit bernafas, tapi kalau pakai ini nafas itu kayak biasa aja, cuman nggak enaknya mungkin pas maskernya aja. Nah, kayak gini. Dan seperti masker bedah, di bagian luarnya yang berwarna hitam ini juga lapisan anti air, dan di bagian dalamnya ini juga dia memiliki lapisan filter seperti masker bedah tadi untuk mencegah penyakit dan juga apapun yang keluar dari mulut dan juga hidung kita, virus dan bakteri, biar tidak menular ke orang lain. Jadi kalau kalian lihat putihnya ini beda, bukan kain. Ini seperti filternya masker bedah tadi, cuman kalau ini lebih enak. Sekarang kita unboxing yang paling mahal. Ini ada baterainya dan dia juga ada kipasnya. Saya juga penasaran sih. Sebelumnya saya belum tahu kalau misalkan Xiaomi itu memiliki produk masker. Saya tahunya itu baru sekarang ketika virus ini lagi rame, dan saya nggak nimbun masker guys. Saya cuman pengen, ya kenapa sih kok harganya mahal banget? Apa dia bisa nangkal santet, nangkal huru hara. Dan di bagian dalamnya seperti ini. Jadi kalian akan mendapatkan
maskernya yang dibungkus plastik biasa seperti ini. Coba kita buka dulu, atau nanti aja deh. Kemudian ada buku panduan yang semuanya nggak ada bahasa Indonesia, jadi sepertinya ini bukan barang resmi Indonesia karena dia bahasa Jepang semua. Bahasa Cina semua. Kemudian di dalamnya ini ada, wis gila ya, keren ya, unboxingnya ini kayak kalian beli HP, jadi packagingnya rapi banget. Nah, ini ada beberapa filter mungkin ya untuk mengganti bagian lapisan dalamnya biar bisa digunakan secara continuous atau berkali-kali karena harganya cukup menguras kantong. Oke, jadi seperti ini maskernya kalau misalkan dipakai seperti ini. Cuman sebelum kita pakai dan kita coba, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Jadi di paket pembeliannya tadi kalian akan mendapatkan filter bulat seperti ini, isinya 4. Nah, kalau misalkan filter di dalam kipasnya ini pengen kalian ganti, ini ada kayak semacam biru-biru ini yang tulisannya open dan close. Ini adalah sebagai kunci untuk membuka kipasnya ini. Jadi kita bisa buka seperti ini. Sama seperti kayak obeng gitu ya. Kita puter. Sets. Nah, dia bakalan kelepas seperti ini dan di dalamnya ada filter berwarna biru ini dan bisa kalian ganti kalau misalkan menurut kalian baunya udah bau iler, bau ludah dan udah kotor, diganti. Karena kalau misalkan tetap kalian pakai ya malah sakit ya kan. Nah, kemudian kita kunci lagi. Ini karena baru jadi nggak saya ganti. Kemudian di bagian dalamnya ini juga mendapatkan filter lagi yang berwarna putih. Sepertinya ini filter N95 karena saya lihat di sini kalau misalkan seperti ini dia ini masker N95 ya. Makanya di sini ada tulisan KN95. Nah, ini yang katanya diprediksi itu lebih optimal untuk mencegah virus yang lagi rame ini. Jadi kalau misalkan tanpa kain hitam itu seperti ini dan bentuknya sama dengan masker N95. Nah, masker ini bisa digunakan secara continuous karena filternya kalian bisa beli filternya sendiri, filter bulat dan juga filter putih ini kalian bisa beli sendiri. Dan untuk yang kain bagian depan ini yang berwarna hitam bisa kalian cuci biar kalian nggak beli-beli lagi karena harganya udah lumayan mahal. Kalau misalkan sekali pakai, saya beli dapat 1 juta, sekali pakai 1 juta bangkrut. Nah, di sini ada lubang untuk charger, jadi kita bisa charge dulu karena dia juga ada kipasnya. Dan untuk menyalakannya itu tinggal tekan bagian yang ada di atas sampai dia menyala berwarna biru. Jadi ditekan seperti ini. Agak lama. Nah, ini kalau misalkan kalian pegang dia getar, jadi kipasnya ini getar. Suaranya lumayan ya, kalian dengarkan? Ini suara kipasnya nih. Semoga kedenger ya. Harusnya kedenger karena di situ ada desibelnya. Dan kalau misal kita pasang, nah seperti ini. Oke, jadi seperti ini guys. Kalau misal dipasang, dan menurut saya, bentar ya, saya coba untuk bernafas. Enak. Jadi kalau misalkan dua masker bedah ini digunakan untuk nafas itu memang agak sulit ya. Tapi kalau ini enak. Karena kipasnya itu sepertinya dibuat airflow, tapi di dalam kipas juga masih ada filter, jadi nggak ada udara dan juga bakteri yang masuk, masih ke filter sama filter bulat tadi. Dan kalau dipakai menurut saya juga cukup stylish. Jadi kalau misalkan mungkin kalian juga orang Indonesia yang ke Koreaan dan juga suka naik motor, menurut saya sih ini worth it banget kalau di harga aslinya yang 300.000 bukan 1 juta. Tapi kalau harganya kalian beli dapat 1 juta, udahlah kalian beli yang lain. Karena sekarang saya lihat tadi ada berita kalau misalkan sebuah online store, saya sebutkan saja deh karena menurut saya gak apa-apa saya iklankan, karena menurut saya langkahnya bijak. Jadi Shopee itu memfilter dan memberikan algoritma. Jadi kalau misalkan ada yang markup harga masker tinggi banget, dia nggak bakalan mengeluarkan algoritmanya atau iklan dia di Shopee itu nggak akan dimunculkan sellernya. Tapi kalau markupnya wajar ya mungkin 500.000, 600.000 masih bisa dikeluarkan. Dan dengan algoritmanya Shopee yang paling murah itu adalah yang diataskan. Jadi yang mahal-mahal itu ada di bawah, yang paling murah akan diataskan. Dan yang stoknya ready juga akan diataskan. Jadi kalian bisa langsung cek ya, link pembeliannya sudah saya taruh di deskripsi. Beda online store yang biasanya dan Shopee sepertinya lebih aware tentang hal ini karena untuk online store yang lain belum melakukan hal ini. Langkah preventif biar harga markup dari masker ini lebih stabil.
Dan kembali ke permasalahan awal, apakah sebenarnya masker ini bisa untuk mencegah corona? Jawabannya iya. Tapi masker ini hanya digunakan untuk orang yang sakit biar tidak menular ke yang sehat. Jadi yang sehat sebenarnya nggak ngaruh. Jadi kalian pakai masker itu kalau misalkan dalam keadaan sakit, bukan keadaan sehat. Dan saya kutip pernyataan dari WHO, dokter siapa tadi namanya lupa, pokoknya nanti footage artikelnya saya taruh di sini aja, saya lupa. Intinya kalau misalkan kalian maskeran ketika keadaan sehat itu malah bisa bikin sakit. Karena kalau misalkan masangnya salah, karena kalau orang pakai masker itu ya, itu kan pasti ada sesuatu yang mengganjal di bagian setengah muka sini. Jadi misal saya contohkan mana masker yang tadi ini. Nah misal kita pasang masker, seenak-enaknya masker itu pasti kerasa kalau misalkan kita pakai masker. Jadi ada sesuatu yang mengganggu. Nah kalau kalian sehat dan tangan kalian mungkin kena bakteri atau virus, itu pasti kalian ada sering-sering kayak benerin masker seperti ini. Karena ya sekali lagi seenak-enaknya masker itu pasti ada sesuatu yang mengganggu. Seperti ini, dan kalian sering megang bagian muka. Nah kalau misalkan tangan kalian itu kotor, banyak bakteri, itu malah bisa terkena virus. Jadi buat yang sehat, kenapa harus nimbun masker? Gak usah beli masker kalau misalkan kalian sehat. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Jadi buat video ini sebenarnya saya buat untuk biar nggak ada yang nimbun-nimbun masker, karena di Malang sekarang lagi susah juga masker. Jadi semoga yang nonton nggak usah nimbun-nimbun masker. Intinya prinsip ekonomi dihilangkan dulu, kita buat prinsip kemanusiaannya nomor 1 dulu. Dan sekali lagi masker itu untuk yang sehat. Jadi yang sakit nggak perlu pakai masker, biar masker ini persediaannya lebih awet dan kita dulukan dulu yang sakit. Intinya seperti itu. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Dan kalau misalkan kalian butuh masker, kalian bisa langsung ke studio. Dan di Malang ini saya cuman ada 1 kotak ini ya. Dan rencana kalau misalkan nanti lebih worse lagi, saya mau beli beberapa box dan saya bagikan di Soekarno-Hatta. Jadi kalau di Malang itu ada jalan namanya Soekarno-Hatta yang memang biasanya digunakan untuk membagi-bagikan, kalau misal puasaan ya takjil, kalau misalkan nanti ya masker. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi, and see you on the next video.